Assalamualaikum, balik lagi di channel ini. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan video tentang mikrotik PC lagi. Dalam hal ini kita punya kasus bagaimana mengantisipasi jika kita hanya memiliki satu LAN card. Di sini satu LAN card, meskipun LAN onboardnya itu saya punya LAN onboardnya itu tidak berfungsi. Jadi kita memanfaatkan LAN card ya, ini hanya satu ya, terbilang murah. Kalau kita membeli yang 2 port dan 4 port itu ya agak-agak mahal ya. Nanti kita punya budget lebih. Bagi sobat yang punya budget lebih ya bisa menggunakan itu. Nah, di sini kita hanya memanfaatkan LAN card yang agak murah. Jadi di sini kita punya kendala karena satu LAN card bagaimana untuk mendistribusikan koneksi internet ke yang lain, dalam hal ini ke rumah tetangga ataupun ke rumah kerabat. Nah, di sini kita hanya punya satu ya, yaitu Ether 1. Nah, sobat tidak perlu khawatir. Di sini kita akan memanfaatkan yang namanya fitur VLAN pada mikrotik. Nah, notabene di sini saya hanya memiliki satu LAN card. Jadi kita memanfaatkan fitur VLAN dengan menggunakan switch manajemen. Nah, lagi-lagi switch manajemen itu harganya mahal. Jadi kita mengantisipasi lagi dengan memanfaatkan, sini saya geser dulu. Kita memanfaatkan yang namanya router TP-Link Speedy seperti ini, yaitu tepatnya tipe, ini saya perlihatkan dulu. Ini tipenya ya, tipe W8961N. Oke, di sini kita bisa memanfaatkan sebagai switch manajemen pada mikrotik kita untuk memanfaatkan fitur VLAN pada mikrotik. Nah, selanjutnya terlebih dahulu sebelum kita melakukan settingan pada mikrotik kita, terlebih dahulu kita harus melakukan settingan pada TP-Link ini, yaitu TP-Link Speedy pada bekas IndiHome. Nah, IP-nya itu 192.168.1.254 untuk mengakses TP-Link ini. Nah, terlebih dahulu sebelum kita melakukan settingan, saya nyalakan lalu saya reset dulu ya. Oke, saya coba nyalakan. Sini sudah menyala. Selanjutnya kita langsung saja lakukan reset. Sini tombol resetnya. Oke, sudah menyala semua. Ini artinya sudah di reset. Nah, karena kita akan melakukan settingan pada TP-Link Speedy ini, kita harus mencolokkan ke port 1 ya, port 1 pada TP-Link ini. Ingat, harus di port 1 supaya tidak terjadi error pada saat kita melakukan penyetingan di komputer. Oke, kita colokkan. Ini nantinya akan saya colokkan ke mikrotik sebagai port master, dan ini nantinya akan saya jadikan sebagai sumber internet, dan 3 dan 4 ini sebagai LAN untuk outputnya, dan tidak pula juga saya aktifkan fitur Wi-Fi-nya pada TP-Link Speedy ini. Oke, kita langsung saja lakukan pengaturan ya atau settingan pada TP-Link ini. Oke, kita sudah berada di komputer kita. Selanjutnya terlebih dahulu sebelum kita melakukan settingan pada TP-Link Speedy, terlebih dahulu saya perlihatkan dulu topologi yang saya praktekkan di video kali ini. Oke, di sini menambahkan port LAN pada mikrotik. Dalam hal ini memanfaatkan fitur VLAN ya pada mikrotik by Bang Poslas HD. Nah, di sini saya punya sumber internet dan saya punya mikrotik PC yang telah saya paparkan di awal video. Dan di sini saya punya TP-Link Speedy. Di sini kita manfaatkan sebagai switch manajemen. Nah, notabene di sini pada port 1 karena port pada LAN onboardnya ini tidak berfungsi, jadi hanya ada satu Ether. Sini saya hubungkan ke port 1 pada TP-Link Speedy. Dan di port 2 itu saya hubungkan ke sumber internet. Dan di port 3 dan 4 ini saya colokkan ke access point, yaitu router access point. Dan tidak lupa pula untuk mengaktifkan Wi-Fi-nya, saya juga di sini mengaktifkan Wi-Fi yang terhubung langsung
dari MikroTik. Jadi ini kita bisa jadikan sebagai access point pada TP-Link Speedy. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui pengaturan apa saja yang kita atur di TP-Link Speedy ini. Nah, di sini pengaturannya yaitu yang pertama telah saya ulas sebelumnya, yaitu port 1 akan saya jadikan port master dengan VLAN ID 1, dan port 2 nya yaitu sumber internet. Ini sudah saya hubungkan juga sesuai gambar. Dan untuk port 3 yaitu sebagai port 2 MikroTik dengan VLAN ID 102, dan port 4 modem Speedy saya jadikan sebagai port 3 MikroTik dengan VLAN ID 103. Dan selanjutnya WiFi TP-Link Speedy saya kasih VLAN ID 104. Nah, selanjutnya IP modem Speedy ini saya kasih sebagai berikut, yaitu pada port 1 saya tidak kasih IP karena ini merupakan port master, dan di port 2 yaitu IP-nya itu secara otomatis didapat dari sumber internet dengan memanfaatkan fitur DHCP client pada MikroTik, dan di port 3 yaitu saya bridge sama dengan port 4, dan di port 5 juga saya bridge ya, dalam hal ini bukan portnya ya, maksudnya yaitu fitur wifi nya saya bridge dengan 3 dan 4. Tahu bisa juga dengan topologi lain seperti ini, port 1 kita kasih IP tertentu, port 2 kita juga kasih IP, dan port wifi nya dalam hal ini TP-Link Speedy kita juga kasih wifi. Jadi setiap port yaitu 3 dan 4 masing-masing punya IP yang berbeda. Nah, seperti ini topologinya. Oke, selanjutnya yang kita harus pahami di sini yaitu penempatan VLAN pada TP-Link Speedy. Kita ingat-ingat ya, port 1 VLAN ID-nya 1, port 2 VLAN ID-nya 101, port 3 VLAN ID-nya 102, port 4 VLAN ID-nya 103, dan WiFi pada VLAN ID 104 pada TP-Link Speedy. Oke, selanjutnya kita langsung saja mengatur atau melakukan settingan pada TP-Link Speedy tadi. Kita langsung saja buka di network dan setting, change adapter option. Oke, di sini sudah terhubung ke TP-Link tadi. Kita klik 2 kali, kita klik details. Di sini sudah mendapatkan alamat IP, dan default gateway-nya yaitu 1254192.168.1.254. Oke, kita langsung saja atur secara manual. Sini kita klik, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.1.5. Oke, close. Nah, selanjutnya sini kita sudah mengatur IP-nya, langsung kita buka Google Chrome, lalu kita masukkan IP defaultnya 192.168.1.254. Nah, user dan passwordnya itu bukan admin ya, kita harus menggunakan super admin. Dalam hal ini usernya yaitu support, passwordnya the world in your hand. Untuk lebih jelasnya bisa cek di deskripsi video di bawah. Oke, di sini kita sudah masuk pada interface pengaturan TP-Link Speedy kita. Nah, kita langsung saja masuk di tab menu interface setup. Lalu di internet, di sini kita langsung saja bridge, save. Lalu pada LAN-nya di sini tab menu LAN. Kita nonaktifkan DHCP-nya supaya tidak mendapatkan IP dari modem tersebut ketika kita colokkan ke MikroTik. Kita nonaktifkan ya. Lalu direction-nya kita tetapkan saja sebagai boot. Lalu kita save. Lalu di menu wireless-nya sesuai topologi tadi kita mengaktifkan juga. Di sini saya kasih nama tes VLAN ID. Untuk passwordnya saya disable saja ya. Setelah itu langsung kita save. Oke, sudah selesai pengaturannya. Selanjutnya kita langsung masuk di menu advanced setup.
Dalam hal ini kita akan mengatur VLAN-nya. Di sini ada beberapa tab menu, yaitu kita klik saja menu VLAN. Lalu jika belum aktif, kita aktifkan VLAN function. Di sini kita activate ya. Kita klik, lalu selanjutnya kita klik menu di sini define VLAN group. Nah, di sini kita harus mengatur sesuai topologi yang telah kita atur. Di sini kita nonaktifkan saja semua dulu ya. Oke. Sini VLAN index dalam hal ini port 1 pada TP-Link Speedy. Kita aktifkan VLAN ID-nya sesuai topologi tadi, yaitu VLAN ID 1. Lalu pada tab di sini pada menu Ethernet, targetnya yaitu port 1 kita centang targetnya 1 sebagai port master. Nah, setelah itu kita langsung saja save ya. Oke, di sini sudah selesai. Sini nampak jelas ya VLAN group ports E1 dan target ports yaitu E1. Nah, selanjutnya kita langsung masuk di VLAN index 2, dalam hal ini port 2 pada MikroTik. Nah, sesuai topologi yaitu port 2 yaitu VLAN ID 101. Sini kita 101. Kita aktifkan juga ya. Di sini kita nonaktifkan centangnya. Di sini kita arahkan ke port master tadi yaitu port 1, dan di sini kita arahkan ke port 2 supaya terhubung ke port 1 ya, ke port master. Lalu kita save. Oke, sampai di sini pengaturan port 1 sampai 2 sudah selesai. Selanjutnya kita masuk di port 3. Dalam hal ini VLAN index 3 kita aktifkan juga. VLAN ID-nya sesuai topologi port 3 102. Kita nonaktifkan centangnya di sini. Di sini port masternya kita centang juga targetnya 1. Lalu kita centang di sini. Ini kita nonaktifkan centangnya, lalu kita save. Sini sudah nampak jelas ya. E3 VLAN targetnya port 1 E1. Di sini E1. Nah, selanjutnya kita masuk di port 4 yaitu VLAN index 4. Kita aktifkan sesuai topologi VLAN ID-nya 103. Jadi di sini VLAN ID 103. Di sini port masternya kita centang. Jangan lupa, lalu di port 4 kita juga centang. Lalu kita save. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita masuk di VLAN index 5. Dalam hal ini WiFi pada TP-Link ini kita di sini menggunakan VLAN ID 104. Jadi sini VLAN ID 104. Jangan lupa diaktifkan. Targetnya port 1. Lalu kita centang semuanya. Setelah itu kita langsung saja save. Nah, sampai di sini pengaturan VLAN ID-nya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk di menu VLAN lagi di sini. Lalu kita klik menu yang di sini async VLAN di sini ya. Pokoknya di bagian bawah. Nah, di sini kita harus mengatur juga supaya bisa terhubung. Di sini langsung saja ke bagian sini ya. Tidak usah hiraukan yang bagian atas. Sini port 1 VLAN ID-nya 1, port 2 VLAN ID-nya 101, port 3 VLAN ID 102, port 4 103, dan wireless LAN. Ini wirelessnya ya, dalam hal ini wifi-nya. Kini 104, semuanya 104 ya, karena kita centang semua tadi. Oke, 04. Nah, sampai di sini pengaturannya sudah selesai. Langsung saja kita save. Oke, di sini TP-Link Speedy-nya untuk pengaturannya sudah selesai. Selanjutnya kita kembali lagi ke MikroTik. Oke, sampai di sini pengaturan TP-Link Speedy-nya sudah selesai. Selanjutnya kita langsung saja cabut kabelannya ya, yang terhubung tadi ke komputer. Saya cabut. Di sini saya tidak usah matikan. Oke, saya tempatkan di sini saja, lalu saya geser yang ini MikroTik komputernya. Di sini kondisinya belum menyala ya. Di sini saya nyalakan dulu.
saya ambil dulu adaptornya. Oke, saya colokkan. Di sini sudah saya setting cara menghidupkan otomatis ketika sudah terhubung ke sumber aliran listrik. Untuk lebih detailnya bisa cek di deskripsi video di bawah. Di sini otomatis menyala. Oke. Nah, kipasnya sudah bunyi atau sudah berputar. Selanjutnya, sebelum kita hubungkan ke TP-Link Speedy-nya, sini TP-Link Speedy, kita harus mengatur dulu VLAN ID pada Mikrotik ini. Dalam hal ini Mikrotik PC. Sini saya colokkan kabel LAN ke komputer. Oke, sini itu sudah terhubung ya ke komputer. Kita kembali lagi ke komputer. Oke, kita sudah berada lagi di komputer. Selanjutnya kita langsung saja tutup ini ya. Di sini langsung saya buka Winbox-nya. Di sini sudah terdeteksi Mikrotik PC kita. Di sini sudah running 1 menit yang lalu, hampir 2 menit. Di sini nampak jelas Mikrotik PC. Portnya X86. Di sini masih IP defaultnya ya. Kita langsung saja connect menggunakan MAC address. Connect. Sini kita langsung saja remove configuration. Di sini sudah saya hapus pengaturan defaultnya ya. Selanjutnya saya restart dulu Mikrotiknya. Oke, ini sudah menyala kembali Mikrotik PC-nya. Kita connect lagi menggunakan MAC address. Di sini sudah nampak jelas IP addressnya 00 karena kita sudah menghapus pengaturan defaultnya tadi. Kita langsung saja connect. Sini sudah terhubung. Sini saya perbesar dulu tampilannya, zoom in. Oke, sini saya rasa sudah cukup jelas ya. Selanjutnya kita langsung saja masuk di menu interface. Nah, di sini nampak jelas bahwa Mikrotik PC saya ini hanya ada satu Ether. Jadi untuk mendistribusikan jaringan internet kita, maka kita memanfaatkan fitur VLAN. Oke, kita langsung saja masuk di menu VLAN. Sini VLAN. Oke, langsung saja kita tambahkan VLAN ID sesuai topologi, yaitu VLAN ID 101. Di sini kita tidak tambahkan VLAN ID 1 karena merupakan port master. Kita tidak melakukan pengaturan di Mikrotik, langsung saja di pengaturan yang di bagian sini, yaitu port VLAN ID 101, yaitu pada port 2 kita harus mengatur VLAN ID-nya. Sini langsung saja VLAN ID 101 kita kasih nama port 2 modem Speedy. Saya copy ya supaya jelas, copy. Sini VLAN ID-nya 101, nampak jelas. Interface-nya hanya ada satu interface, yaitu kita arahkan ke Ether 1, lalu kita oke. Sini sudah ada VLAN ID 101. Selanjutnya kita tambahkan lagi VLAN ID 102. Sini saya paste, lalu kita rubah namanya 102 pada port 3. Modem Speedy, VLAN ID 102. Interface-nya yaitu Ether 1. Kita apply lalu oke. Di sini sudah ada 2 VLAN ID. Selanjutnya kita tambahkan lagi, saya paste di sini VLAN ID 103 port 4 modem. VLAN ID 103 sesuai topologi ya. 103 di sini port 4-nya 103. Interface-nya Ether 1, lalu apply oke. Selanjutnya kita tambahkan juga VLAN ID untuk Wi-Fi-nya pada TP-Link Speedy tadi. Sini kita kasih nama port, ini bukan port 2 ya, ini Wi-Fi. VLAN ID 104. Di sini 104. Interface-nya Ether 1. Oke. Apply lalu oke. Nah, sampai di sini pengaturan VLAN ID pada Mikrotik sudah selesai ya. Selanjutnya kita harus menghubungkan dalam hal ini
TP-Link Speedy tadi atau switch yang kita gunakan sebagai switch manajemen ke MikroTik. Kita hubungkan ya. Kita kembali lagi ke MikroTik. Oke, di sini MikroTiknya masih menyala. Selanjutnya kita langsung saja cabut kabel LAN yang terhubung ke komputer tadi. Sini saya cabut. Sini saya cabut ya. Oke, saya ambil kabel LAN yang terhubung ke MikroTik dengan TP-Link ini. Oke, saya colokkan. Sini kita colokkan ke MikroTik. Oke, yang ujung ini kita hubungkan ke TP-Link yang tadi, dalam hal ini ke port master. Sesuai topologi kita hubungkan ke Ether 1. Oke, dan di sini untuk melakukan pengaturan lebih lanjut pada MikroTik, sembarang saja saya hubungkan kemana pada TP-Link ini, entah 1 atau 2 atau 3, karena kita hubungkan di sini sebagai sumber internet, jadi saya hubungkan saja ke port 4. Jadi saya ambil juga sumber internetnya ya. Oke, di sini sudah ada juga kabel LAN yang terhubung ke sumber internet. Saya colokkan juga ke modem TP-Link Speedy. Oke, sini sudah terhubung ya. Sini port master yang terhubung langsung ke MikroTik, di sini sumber internet, dan di sini yang terhubung langsung ke komputer. Selanjutnya kita beralih lagi ke komputer untuk melakukan settingan lebih lanjut. Oke, di sini kita sudah berada lagi di komputer. Selanjutnya kita langsung saja cancel dulu ya. Lalu kita coba refresh. Nah, di sini sudah terdeteksi MikroTik kita pada komputer karena kita sudah melakukan pengaturan VLAN pada komputer tadi yang sudah terhubung ke router TP-Link Speedy tadi. Kita langsung saja connect. Oke, di sini sudah terhubung kembali. Langsung saya tambahkan IP dari sumber internet. Sini saya memanfaatkan fitur DHCP client. Portnya yaitu VLAN 101, apply oke. Dan di sini sudah mendapatkan IP ya, yaitu ini IP-nya dari sumber internet. Oke, di pengaturan lebih lanjutnya yaitu port 2 saya kasih IP, port 3 ya maksudnya, di sini saya kasih IP. Saya copy IP, kita masuk di IP address, kita tambahkan pada port 3 ya, apply oke. Lalu di IP selanjutnya saya tambahkan juga seperti ini, kita tambahkan paste interface nya yaitu port 4 yaitu VLAN ID 103, apply oke. Dan di IP yang terakhir yaitu di sini saya menggunakan IP ini. Oke, saya tambahkan yang terakhir yaitu untuk VLAN ID 104. Dalam hal ini WiFi nya ya, kita apply lalu oke. Langsung saja kita DHCP client ya, DHCP ya, DHCP server. Ini kita langsung masukkan dulu DNS nya, apply oke. Lalu di firewallnya kita natkan dulu sumber internetnya yaitu bukan Ether 1 ya, di sini port 2, actionnya masquerade, apply oke. Sudah selesai. Lalu kita DHCP server. Sini port 3, kita next saja. Oke, sudah selesai. Selanjutnya port 4 kita next oke. Dan yang terakhir yaitu WiFi nya oke. Nah di sini masing-masing IP sudah berbeda ya yang kita terapkan pada pengaturan kali ini. Selanjutnya kita akan mencoba apakah benar-benar IP yang didapat itu sudah sesuai topologi yang telah kita terapkan. Pertama di sini kita coba
WiFi-nya dulu ya, yaitu VLAN ID 104 dengan IP address yang kita setting yaitu 1010 di sini. Oke, langsung kita cek ke WiFi-nya. Di sini nampak jelas VLAN test. Kita coba hubungkan ya. Connect. Oke, sudah terhubung. Di sini kita langsung saja masuk di DHCP server, di lisis, dan di sini nampak jelas sudah mendapatkan alamat IP 10.10.10.254. Itu komputer saya. Ini desktop. Saya coba HP saya juga ya untuk terhubung ke tes VLAN, yaitu WiFi-nya tadi. Sini saya coba hubungkan HP saya, VLAN test. Oke, sudah mendapatkan juga. Di sini nampak jelas HP saya sudah mendapatkan IP yaitu 10.10.253, yaitu Realme 5 Pro. Nah, selanjutnya kita harus juga mencoba IP-IP yang lain yang telah kita terapkan. Terlebih dahulu kita coba berinternet dulu ya. Sini sudah terhubung ke internet. Oke. Saya coba dulu ya koneksinya seperti apa. Karena saya terhubung ke WiFi, yaitu di sini kita lihat trafiknya apakah berjalan atau bagaimana. Kita coba buka ya. Sini nampak jelas ya. Sudah keluar trafiknya. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita coba port yang lain. VLAN ID 103 dalam hal ini port 4 dan port 3. Dan di sini port 2 sebagai sumber internet tadi saya coba hubungkan ya ke komputer saya. Saya colokkan dulu ke port 4. Terlebih dahulu saya nonaktifkan dulu WiFi-nya. Dan network internet settingnya di sini kita tetapkan tadi IP-nya. Lalu saya rubah juga ya. Sini default saja supaya mendapatkan alamat IP secara default sesuai topologi. Lalu kita cek lagi di DHCP server. Nah, di sini nampak jelas ya. Dengan device yang sama sudah mendapatkan dua alamat IP 192.168.200 sesuai port 4 tadi. Sini IP address. Sini nampak jelas ya. Sudah jelas sekali. Yaitu port 4 IP-nya 192.168.200.1. Di sini ya 200.254 dan device-nya yaitu komputer saya. Di sini nampak jelas namanya sama. Dan selanjutnya kita harus juga mencoba di port 3 yaitu IP 150. Kita coba dulu ya, kita pindahkan. Oke, langsung disconnect. Di sini sudah mendapatkan IP 150. Kita coba connect ya. Saya perbesar. Oh ya. Sini lebih jelasnya saya menggunakan MAC address saja. Oke, sini kita lihat lagi di DHCP server, tepatnya di lisis. Sini sudah terhubung, sudah mendapatkan alamat IP baru dari komputer saya yaitu 192.168. Oh ya, penempatannya salah ya, 19 tadi. Oke, tidak apa-apa. Yang jelas di sini saya sudah mendapatkan IP 19.168.150.254 dan komputer saya di sini sudah terdaftar mendapatkan 3 alamat IP pada Mikrotik kita. Selanjutnya kita coba tes ya. Di sini juga sudah terhubung ke internet. Nah, tidak abdul rasanya kalau kita tidak coba lihat koneksi atau koneksi yang keluar. Nah, di sini pada port 3 nampak jelas sudah keluar sekian. Oke. Kita coba speed test ya. Ini perhatikan pada port 3. Ini nampak jelas sudah ada trafik 40 Mbps yang keluar. Di sini sesuai speed ya. Nah, sangat mudah kan pengaturan dalam memanfaatkan fitur VLAN. Dalam hal ini kita
perlu juga saya sampaikan, jika sobat berminat untuk saya membagikan video tentang topologi yang kedua ini di sini kita bisa sobat sampaikan di kolom bawah seperti apa. Oke, jika sobat berminat akan saya buatkan untuk settingan kita klik ini dalam kali ini port 3 2 3 dan 4 untuk berbagi internet ke layar. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.